Setelah beberapa hari yang lalu menjalani latihan dan berkunjung ke kantor Kemenpora, kemarin Respax melanjutkan kegiatannya di Indonesia. Kali ini mereka akan menjajal sesuatu yang belum pernah mereka rasakan. Di antaranya adalah mencoba kebaya, pakaian asli Indonesia. Kebaya, sebuah busana tradisional yang syarat akan nilai budaya dan sejarah, telah menjadi simbol keagungan bagi para wanita Indonesia. Namun bagi anggota Respax yang biasanya terbiasa dengan pakaian modern dan nyaman untuk kegiatan e-sport, pengalaman memakai kebaya mungkin merupakan hal yang baru dan menarik. Respon para pemain Respax saat mencoba pakaian khas Indonesia tersebut pun beragam. Beberapa mungkin merasa kikuk dan tidak terbiasa dengan potongan dan kain yang berbeda dari yang biasa mereka kenakan. Namun ada juga yang terlihat antusias dan terbuka untuk merasakan pengalaman baru ini dengan penuh kegembiraan. Dan untuk itu, inilah saat pesona Indonesia buat para pemain Respax makin betah di Indonesia. Setelah beberapa hari berada di Indonesia, hal-hal baru akhirnya dirasakan oleh pemain Respax selama di Indonesia. Contohnya adalah saat mereka mencoba makanan nasi Padang. Bagi kebanyakan dari mereka yang terbiasa dengan makanan berat atau makanan cepat saji, rasa rempah-rempah yang kuat dan beragam hidangan yang disajikan dalam satu hidangan besar mungkin merupakan pengalaman yang baru dan menyegarkan. Tidak hanya sekedar mencicipi makanan, tetapi juga menjelajahi keanekaragaman rasa dan tekstur dalam satu sajian. Selain nasi Padang, pemain Respax juga sudah mencoba snack asli Indonesia. Momen itu mereka rasakan saat berkunjung ke kantor Kemenpora. Meski terlihat masih canggung, tapi mereka tetap bisa menikmatinya. Dari keripik tempe hingga kue tradisional yang manis, setiap gigitan menjadi kesempatan untuk merasakan cita rasa unik yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Meskipun awalnya mungkin ada sedikit ketidaknyamanan karena kebiasaan rasa yang berbeda, mungkin keingintahuan dan semangat untuk mencoba hal baru membawa mereka untuk terbuka terhadap pengalaman tersebut. Tentu sebuah hal yang pastinya bisa menjadi pengalaman tersendiri bagi tim Respax selama mereka di Indonesia. Para pemain Respax mengunjungi sebuah tempat yang menyewakan beberapa pakaian khas Indonesia. Para pemain Respax tampak terpesona saat mencoba kebaya dan batik sebagai pakaian asli Indonesia. Kedatangan mereka ke tempat penyewaan pakaian khas Indonesia disambut dengan antusiasme yang memancar dari wajah-wajah mereka. Dalam suasana yang penuh semangat, mereka merasakan getaran kegembiraan yang tak terbendung. Momen ini bukan sekedar mencoba kostum baru, tetapi juga sebuah jendela yang terbuka lebar bagi mereka untuk menjelajahi dan merasakan kekayaan budaya Indonesia. Para pemain terlihat antusias dan tidak sabar karena momen tersebut merupakan pengalaman baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Saat mereka mulai mencoba kebaya dan batik, terlihat betapa mereka begitu bersemangat untuk mengenakan pakaian-pakaian yang mencerminkan identitas budaya Indonesia. Semakin lama mereka mengenakan kebaya dan batik, semakin terlihat rasa bangga dan kekaguman pada wajah-wajah mereka. Bahkan tak sedikit dari pemain Respax terpesona dan seolah-olah para pemain sudah menyatu dengan budaya di Indonesia. Dan salah satu pemain Respax yang sangat antusias dan tidak ingin pulang dari Indonesia adalah Yum Hye-son. Setter andalan tim Respax itu tampak sangat menikmati kunjungan ke Indonesia. Bahkan sejak pertama kali tiba di tanah air, raut wajah bahagia sudah dipancarkan oleh pemain 33 tahun tersebut. Dan terbaru Hye-son tampak sangat menikmati musik dangdut. Bahkan dirinya tak sungkan untuk joget rungkat di depan para pemain Respax. Yum Hye-son tampak sangat bahagia dengan momen tersebut.
Tak hanya Hyun Hae-son, sang pelatih Daejeon Red Sparks Ko Hee-jin juga tak mau kalah. Meski masih terlihat malu-malu, namun pada akhirnya sang pelatih asal Korea Selatan itu mulai terbiasa dengan budaya santuy orang Indonesia. Bahkan dia sangat menghayati dan menikmati musik dangdut khas Indonesia tersebut. Ko Hee-jin bahkan sangat menikmati saat berjoget dangdut. Sementara itu, para pemain Red Sparks juga sangat menikmati kunjungannya di Indonesia, terutama saat mereka malah menikmati fasilitas kolam renang yang tersedia di hotel. Setelah beberapa hari yang padat dengan latihan dan acara-acara resmi, kesempatan untuk bersantai di kolam renang menjadi pilihan yang sangat menyegarkan bagi para pemain Red Sparks. Di tengah kehangatan dan kelembapan udara tropis, kolam renang adalah tempat yang sempurna untuk menenangkan pikiran dan menyegarkan tubuh mereka. Selama di kolam renang, para pemain Red Sparks terlihat sangat menikmati momen tersebut. Tawa dan candaan terdengar di sekeliling, menandakan bahwa mereka benar-benar menikmati waktu bersama di luar lingkungan permainan. Beberapa dari mereka mungkin bahkan mengadu kecepatan berenang atau bermain permainan air untuk menambah keseruan. Mereka tampaknya ingin menghindari cuaca panas yang memang terkenal di Indonesia. Dengan berendam di air yang segar, mereka bisa merasakan kesejukan dan kesegaran yang sangat dinantikan setelah berhari-hari berada di tengah kegiatan yang padat. Pengalaman ini tidak hanya memberi mereka kesempatan untuk bersantai dan melepas penat, tetapi juga untuk mempererat ikatan sebagai tim di luar lingkungan permainan. Berbagi momen santai di kolam renang adalah cara yang sempurna bagi para pemain Red Sparks untuk mengisi ulang energi mereka dan memperkuat koneksi mereka satu sama lain. Di sisi lain, dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia membuat Ko Hee-jin merasa terhormat. Pelatih berusia 44 tahun itu bahkan ingin mencoba beberapa budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Saya terkejut dan senang dengan sambutan dari fans Indonesia. Saya ingin melihat dan merasakan atmosfer bola voli Indonesia. Kedepannya saya juga ingin belajar lebih banyak tentang budaya Indonesia. Jadi saya kesini bukan untuk urusan voli saja, kata Ko Hee-jin pada media. Sementara itu, kedatangan Red Sparks ke Indonesia telah menjadi perbincangan hangat di beberapa media Korea, terutama Naver Sport yang selama ini telah menjadi sumber utama informasi perkembangan voli di Korea. Dalam beberapa artikel yang mereka terbitkan, banyak yang kagum dengan apa yang dilakukan Indonesia untuk Red Sparks, tidak hanya sebagai tuan rumah yang ramah, tetapi juga dalam memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh tim. Media-media tersebut menyoroti upaya Indonesia dalam memfasilitasi kunjungan dan latihan Red Sparks, menunjukkan keramahan dan dukungan yang luar biasa dari negara tersebut terhadap perkembangan dunia voli. Selain itu, media tersebut juga menyoroti peran Mega yang menjadi penghubung antara Red Sparks dengan Indonesia. Kehadirannya tidak hanya membantu Red Sparks beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga menguatkan hubungan antara kedua negara dalam bidang olahraga. Dan sekali lagi, kedatangan Red Sparks ke Indonesia telah mendatangkan cerita baru, termasuk memperkenalkan budaya Indonesia di mata dunia. Jadi itulah pesona budaya Indonesia buat orang Korea jatuh hati.